94,7 Assalamualaikum Erlisa FM. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu bersama Mikdad Sa'roni di Pesona Erlisa. Dan seperti biasa edisi pada Sabtu kali ini ya sahabat Erlisa, edisi hari Sabtu Pahing 25 Juli 2020 atau tanggal 4 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Mikdad Sa'roni menemani Anda semua di Pesona Erlisa. Dan pada sore hari ini sahabat Erlisa, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol, saya ingatkan kepada sahabat Erlisa untuk nantinya bisa gabung bersama Mikdad Sa'roni, ya, bisa gabung melalui SMS atau WA di 081 805 805 804 atau juga bisa melalui teleponnya di Erlisa di 0291 42 99 800. Dan juga sahabat Erlisa, ketika tidak bisa menemukan di 94,7 FM, nah bisa gabung secara streaming ya di www.erlisafmjepara.com. Dan juga dan untuk saat ini kita juga melakukan live atau siaran langsung di Facebooknya Erlisa di Erlisa FM Jepara. Dan sahabat Erlisa, pada sore hari ini Mikdad Sa'roni sudah kehadiran tamu di Pesona Erlisa. Ini ada dari pimpinan cabang Muslimat NU Jepara. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Hajah Nur Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Aini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehatnya. Dan Bu Aini tidak sendirian sahabat Erlisa. Ini ada Ibu Hajah Zubaidah Mukhtar. Assalamualaikum Bu Zubaidah. Waalaikumsalam Mas Mikdad. Oke, gimana kabarnya Bu Zubaidah? Baik, fine aja. Alhamdulillah. Amin. Oke. Dan sahabat Erlisa, kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber saya yang luar biasa. Ini ibu-ibu saya ini. Ibu-ibu saya. Dan seperti hanya tema kita sahabat Erlisa pada sore hari ini, yaitu peran Muslimat NU Jepara di masa pandemi COVID-19. Oke, mungkin kita ini akan kenalan dulu dengan narasumbernya. Ini ada Bu Nur Aini, Ketua PC Muslimat. Leres ya Bu ya? Leres. Alhamdulillah. Terus kalau untuk yang Bu Zubaidah Mukhtar ini sebagai? Saya Ketua Ikatan Haji Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Jepara. Cabang Jepara, IHM gitu. IHM NU. Ketuanya ya Bu? Ketuanya saya. Oke. Alhamdulillah. Itu perkenalan singkat. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung saya tanya-tanya langsung ini nggih Bu. Benar apa nggih Bu? Siap. Oke. Nah, berkaitan dengan Muslimat NU Jepara. Nah, ini kira-kira Muslimat NU Jepara ini perannya seperti apa ini khususnya di Jepara sendiri? Monggo Bu Aini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ibu-ibu, para pemirsa yang kami banggakan, kami muliakan, perkenalkan kami selaku pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara mencoba berkomunikasi melalui Radio Erlisa, yang mana hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa menyapa warga atau lingkungan masyarakat yang ada di Jepara. Sugeng sonten semuanya, semoga dalam kondisi yang seperti ini selalu keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, sehingga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berbicara persoalan muslimat, memang kita sangat menjadi
kenikmatan tersendiri Nggih. bagi kami Nggih. sebagai ibu-ibu yang ada di bawah lingkungan Nahdlatul Ulama. Nggih. Karena ini amanah dan itu suatu khidmat kami bersama dengan para ibu-ibu yang ada di Muslimat. Kami selaku Muslimat yang ada di Kabupaten Jepara kepengin Nggih. dan berharap bisa menyampaikan Mm-mm. bahwa Islam itu damai, Islam itu rahmat, Mm-mm. dan bisa dinikmati atau berada di tengah-tengah masyarakat Jepara ini bisa berkomunikasi dengan semua pihak. Kami membawai semua beberapa pimpinan anak cabang muslimat Iya, yang Kak ada Anja. di kecamatan sebanyak 16 16. dan itu ada di Karimun Jawa yang sudah terbentang ada pemisahan laut, tapi Iya. kami tetap berkomunikasi, tetap melaksanakan tugas Dan dengan aktif baik. ya Bu yang di Alhamdulillah aktif ya di masih sana ya. aktif dan seharusnya di bulan Juli ini kami mengadakan covercap. Nggih. Tapi karena kondisi pandemi Nggih. ini kami diharap untuk semua memending semua kegiatan yang ada Nggih, di Muslimat, tapi tidak memutus komunikasi Nggih. atau perjuangan kami dalam kegiatan sosial, keagamaan atau Nggih. pendidikan tetap Nggih. jalan. Nah, itu di ranting pun kami juga melaksanakan kegiatan tapi dalam virtual atau untuk melalui grup-grup dengan WA Nggih. atau komunikasi dengan telepon. Nggih. Untuk kegiatan majelis taklim semuanya kita pending semuanya. Jadi kami memang mengikuti aturan yang ada di protokoler kesehatan yang ada di Jepara. Nggih, nggih, nggih. Nggih, itu sedikit gambaran berkaitan dengan muslimat di Kabupaten Jepara. Nggih. Terus mungkin selanjutnya berkaitan dengan tugas dan fungsi ini, Bu. Mungkin kira-kira tugas dan fungsi muslimat NU ini lebih ke arah kemana dan pripun? Nggih, monggo. Jadi karena perempuan kita itu memiliki peranan Nggih, nggih. dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan sosial. Nggih. Di dalam keluarga sebagai seorang perempuan memiliki tugas domestik yang tidak bisa ditinggalkan sebagai pengasuh anak Nggih. dan juga menyiapkan kehidupan yang ada di rumah tangga. Selain itu perempuan juga dituntut untuk bisa mengatur Nggih. kehidupan keuangan atau kehidupan yang lainnya yang Nggih, berkaitan nggih. dengan rumah tangga. Nggih. Namun di balik tugas domestik itulah Mm-mm. karena kita dituntut dengan perkembangan zaman, perempuan juga harus bisa aktif berkarir dan kegiatan sosial keagamaan itu sebagai bentuk partisipasi kami Nggih. dalam kehidupan bermasyarakat. Nggih, nggih. Dengan demikian perempuan harus bisa menjadi multitasker. Nggih, Dan nggih. untuk itulah perempuan-perempuan Jepara memang luar biasa hebatnya sehingga kami di dalam pimpinan anak cabang yang ada 16 dan juga pimpinan ranting muslimat se-Kabupaten Jepara itu sekitar 245. 245 Ya, ranting. Itu betul. aktif semua ya, Bu? Alhamdulillah Luar. 245 aktif. Luar Tapi biasa, masih ya. ada beberapa dua kalau tidak salah Iya. itu yang tidak aktif. Dan ini bentuk PR kami nanti bersama pimpinan anak cabang untuk bisa mengaktifkan. Nggih, nggih. Karena itu perlu kita komunikasi secara aktif baik dengan pengurusnya maupun dengan anggota yang ada di desa. Nggih. Dan itu kami berharap semua perjuangan ibu-ibu muslimat baik di cabang maupun di anak cabang ataupun di desa itu bisa membawa manfaat untuk bisa membantu kesejahteraan umat dan Nggih, itu nggih. bentuk langkah kami baik dalam kegiatan majelis taklim atau Nggih. kegiatan pendidikan, sosial dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nggih, nggih. Nggih, itu nggih berkaitan dengan tugas dan fungsi daripada muslimat. Oke, selanjutnya ini kepada Bu Zubaidah Mukhtar. Nggih, nggih. Sebagai ketua IHM ya, Bu. Iya. Nah, itu kira IHM. Ikatan Haji Muslimat Iya. NU. Lah itu kira-kira tugas fungsinya itu sebagai apa di muslimat? Oke, monggo. Ya, jadi gini, Muslimat itu terbagi menjadi beberapa yayasan ya. Nggih. Termasuk di dalamnya adalah IHM, Yayasan Haji Muslimat Nahdlatul Ulama. Dan IHM ini adalah di dalamnya atau IHM ini adalah perangkatnya IHM. Jadi mengurusi orang-orang muslimat yang sudah haji. Jadi kita fungsinya ya apa itu tugasnya ya tujuannya adalah untuk menjaga kemakburan haji warga muslimat yang sudah berhaji. Oke. Itu. Itu untuk selain tugas menjaga ini tadi, Bu. Iya. Apakah ada tugas yang lain IHM ini?
Ya salah satu adalah untuk menguatkan peran muslimat cabang Jepara melalui IHM. Yaitu kita misalnya mengadakan, karena kami punya grup punya perkumpulan pengajian ya yang di bawah langsung bimbingan dari IHM Kabupaten Jepara. Itu sekitar banyak sekali rantingnya banyak sekali. Ya, jadi itu yang kami adakan setiap tanggal 2 rutin. Apa itu Bu? 2 nasional. Jadi 2 setiap tanggal 2 nasional itu rutin mengadakan pengajian. Nah, itu langsung di bawah bimbingannya IHM. Itu ya. Jadi itu untuk menguatkan peran muslimat cabang Jepara melalui IHM itu. Gitu. Itu. Okay. Terus selanjutnya IHM ini kalau di muslimat, nah ini saya kembali ke Bu Nur Aini. Ini apakah semacam banom atau lembaga atau tadi yayasan di luar itu atau bagaimana Bu? Oke, berkaitan dengan IHM itu merupakan bagian di dalam perangkat kami yang ada di Yayasan Haji Muslimat. Jadi kami di Muslimat itu ada beberapa perangkatnya, yaitu ada Yayasan Pendidikan, YPM, ada Yayasan Kesejahteraan Muslimat atau YKM yang itu mengelola berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan panti asuhan atau LKSA. Dan juga berkaitan ada yang di luar itu ada perangkat yang bernama Himpunan Daiyahnya. Himpunan Daiyah. Iya. Nah, sebetulnya kami juga mau mengajak dengan beliau-beliaunya, tapi karena ini dibatasi, kami mengikuti. Semoga nanti bisa semuanya ikut untuk lain waktu nanti Bu. Kita agendakan lagi. Masih ada satu dengan perangkat yaitu koperasi. Dan ini semua menopang kegiatan yang berkaitan di muslimat untuk kesejahteraan perekonomian yang ada di muslimat. Untuk itulah muslimat kita yang ada di Jepara sebagai ormas perempuan bisa berharap untuk membawa pembangunan masyarakat yang baik, yang mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam keaswajaan An-Nahdliyah. Jadi kita harapkan bahwa peran muslimat itu bisa membangun kehidupan masyarakat yang baik, yaitu mabadi' khair ummah yang kita harapkan di sana, sehingga peran muslimat itu bisa dirasakan oleh semua elemen, semua masyarakat yang ada di Jepara. Terus kembali lagi ini ke Bu Zubaidah Mokhtar. IHM di Jepara ini kan tadi penginduk ya di muslimat. Di muslimat itu, di IHM-nya. Kalau untuk yang di PAC ini di kecamatan-kecamatan dan ranting itu ada berapa jumlah? Ya, jadi gini, kalau tadi muslimat kan ada 16 PAC. Kalau kami istilahnya ancap, anak cabang. Jadi kalau IHM ini hanya punya 14 anak cabang. Jadi 14 kecamatan yang kami bina. 2 itu yang belum itu Karimun Jawa, yang satu lagi jadi hanya 14 yang dia belum ada pengurusnya. Itu juga kami mengadakan kegiatan silaturahmi rutin juga berbarengan dengan kalau pas muslimat itu mengadakan rakor jam itu jangan terpisah. Kalau sudah muslimat di sana, di sini itu disitulah kami berkumpul dengan anak buah kita, dengan anggota kita yang ada di kecamatan yang diancam itu seperti itu, menginduk pada kegiatan muslimat tetapi nanti terpisah di sana seperti itu. Terus, nah ini IHM kan hanya mengurusi haji ya Bu tadi yang saya menangkap itu. Lah untuk kegiatan rutin tanggal 2 itu tadi, lah itu diisi dengan apa Bu? Diisi pengajian masjid dalam kegiatan tanggal 2 itu kami pengajian itu silaturahmi juga kami mengundang ustadz atau kiai untuk mengadakan pembinaan akhlak di situ. Bagaimana orang yang sudah berhaji itu harus bagaimana. Biasanya kami kan nanti juga menjemput bola ya. Kita datangi orang yang mau haji, kita datangi. Nanti kalau sudah haji masuk IHM ya. Nanti setelah pulang dari haji masuk IHM lah. Di situ nanti dia mengikuti kegiatan tanggal 2. Lah tanggal 2 itu dibina oleh kiai, ustadz. Saya pesan sama ustadz bagaimana lah akhlak yang sebelum haji seperti ini, sesudah haji harus seperti ini. Dari situlah peran kami dalam membantu warga muslimat yang sudah berhaji. Kembali lagi ke Bu Nur Aini. Ini karena gantian terus Ibu. Tadi disebutkan ada YPM, ada YKM, ya kan? Ada himpunan daiyah ya. Mungkin bidang-bidang termasuk apakah ini memang ada aturannya dari muslimat pusat bahwa harus membawai bidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Apakah memang seperti itu atau bagaimana Bu? Betul. Itu semua ada dasarnya kita melaksanakan
fungsi yang ada di perangkat-perangkat itu, mulai dari pusat, dari PP Muslimat Nahdlatul Ulama itu sudah terbentuk dan wilayah juga ada, sampai cabang pun kami mengikuti sesuai dengan juknis yang ada di organisasi. POAM kami sebagai pedoman organisasi, kami melaksanakan semua mengikuti aturan yang ada. Dan untuk itulah kami benahi semua kepengurusan, kita tata untuk menjaga aset-aset yang ada di Muslimat. Penataan itu kita sudah mulai saat kami melaksanakan di tahun 2010 pada waktu itu kepemimpinan dari Bunyai Hajah Khalillah, kami melaksanakan itu dan kita benahi sampai kita lanjutkan di tahun 2015. Ini penataan yang luar biasa dan didukung oleh semua pimpinan Nahdlatul Ulama di bawah naungan Mbah Yatun, semua melaksanakan penataan organisasi dan itu sangat tepat sekali manakala kami sampai ke bawah itu terbawa sehingga data-data atau aset-aset yang kita punya itu bisa terjaga dan tertata dengan baik. Untuk itulah kita selalu berkoordinasi dengan pimpinan cabang Nahdlatul Ulama yang memang kita perlu mengetahui aset-aset, data-data dan itu untuk memperkuat pada banom-banom yang ada di Jepara. Oke, terus selanjutnya ini Bu, tadi kan ada YPM, ya kan, Yayasan Pendidikan Muslimat, ya. Itu di bawahnya yayasan itu ada apa saja, Bu? Oke. Berkaitan dengan pendidikan, kalau kita membahas masalah pendidikan, bahwa pendidikan itu menjadi suatu bahwa kita mempunyai amanah di sana, karena anak di bawah usia dini itu ada di wilayah pemantauan garapan dari Muslimat. Kita mempunyai MOU itu yang didasari dari pusat antara MOU Muslimat dengan MOU Ma'arif. Pada waktu itu kita dikasih amanah untuk mengelola anak-anak PAUD dan itulah kami laksanakan, kita tata bahwa Jepara sudah melaksanakan penataan itu. Meskipun itu di sebelumnya kepengurusan yang lama itu sudah melaksanakan justru paling banyak itu sebelumnya. Tapi karena ini perubahan-perubahan kepengurusan dan itu harus mengikuti aturan yang ada, kita baru bisa mengumpulkan di lembaga pendidikan 203. Baru 203. Padahal dulu itu sudah terkumpul sekitar hampir 1000. Itu dulu. Dan ini kita melanjutkan amanah-amanah sesepuh kami yang ada di Jepara bahwa peranan pendidikan baik TK, RA, PAUD maupun TPG itu kita kelola, kita tata sehingga kita akan selalu berjalan bersamaan sampai ke ranting-ranting. Karena apa? Di bawah itu sudah ada naungan yayasan. Dan Muslimat itu punya yayasan pendidikan. Muslimat yang kita sudah menata sedemikian itu, TK-nya sudah masuk di 98 lembaga dan Raudhatul Atfalnya juga sudah baru 5, PAUD-nya 21, TPG-nya baru 79. Ini PR besar kami yang ada di pendidikan sehingga amanah beliau selaku yang menaungi untuk pendidikan Muslimat ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan ini kita tata bersama dengan para pengurus yang ada di YPM. Sebetulnya beliau mau bergabung dengan kami, tapi kami insya Allah jadwalkan kalau nanti diizinkan di episode yang akan datang insya Allah kami akan memaparkan perihal pendidikan. Oke, kembali ke Bu Zubaidah Muhtar. Ini tadi kan kalau IHM ini kan sebagai pendamping ya, sebagai istilahnya pendampingnya Muslimat. Tangan panjang. Kepanjangan tangan ya. Bukan panjang tangan. Bukan loh ya, tapi kepanjangan tangan Muslimat. Tapi maaf tadi masih kurang. Jadi kami tidak hanya haji saja, tapi kami juga sosialnya juga jalan. Yang penting kami membina akhlak ibu-ibu yang sudah berhaji, yang anggota Muslimat. Karena begini, setiap anggota Muslimat, setiap anggota IHM ini adalah anggota Muslimat. Oh gitu ya. Tapi kan anggota Muslimat belum tentu anggota IHM, kalau belum haji belum bisa masuk anggota kami. Oh gitu. Jadi agak lebih ke khususiah ya. Khusus yang sudah berhaji. Akhlaknya yang sudah haji harus bagaimana? Itu yang harus kita bina, PR kami seperti itu. Kalau calon haji gimana Bu? Ini sudah bisa ikut di IHM atau belum? Belum ya. Waluan sudah umroh 100 kali, kalau belum haji belum bisa.
Iya, gitu. Ya. Tidak berlaku bagi yang sudah Tidak, belum ya. umroh. Umrohnya 1000 kali, kalau belum haji belum bisa masuk ke IHM gitu. Memang khusus untuk orang yang muslimat yang sudah berhaji, mari masuk ke IHM. Gitu. Oke, ini mungkin lebih ke korelasi ya. Tadi ada himpunan daiyah, ya, kan? Iya. Ini kan kaitan dengan dakwah. Apakah ini juga IHM juga ikut dalam include di apa namanya daiyah itu tadi, atau mungkin punya cara sendiri untuk media? Ya itu tadi. Kalau kata mengadakan pengajian rintangan 2 itu kan kami juga mendatangkan daiyah, kolaborasi mendatangkan ustadzah atau ustadz apalah yang bisa di situ juga maaf. Jadi ustadznya atau ustadznya juga harus bisa dalam dakwahnya itu harus bisa menyentil yang saat itu ada misalnya di corona, harus disang tentang corona. Misalnya hari apa itu harus sesuai dengan apa yang ada saat itu gitu loh. Kecuali khusus akhlak ibu yang sudah berhaji itu loh harus begini Bu. Nanti mesti nggak kudungan. Sudah haji harus kudungan. Harus berjilbab, seterusnya seperti itu. Oke, kembali ke Bu Nur Ain ini Bu. Ini kan kita sudah masuk ke pandemi ya. Untuk saat ini kan kita berada di masa pandemi lah. Ini peran muslimat ini seperti apa di Jepara ini? Mungkin sedikit bisa diceritakan semenjak adanya pandemi ini muslimat. Karena kan kalau saya tahunya itu muslimat kan di desa-desa itu kan pengajian, musola. Tahunya itu ya. Iya. Karena seamber gini. Iya. Nah, makanya ini diberikan penjelasan Bu. Monggo. Oke, untuk kondisi pandemi seperti ini sebetulnya kita tidak nyangka ya. Ini ujian dari Allah yang kita semua berdampak kepada kehidupan kita. Jadi imbasnya untuk muslimat pun semua kegiatan muslimat itu tercancel semuanya. Pada waktu itu di bulan Maret sebetulnya kan ada besar bagi kami yaitu mengadakan harlah muslimat. Mau tidak mau karena situasi seperti itu kita pending semuanya. Dan meskipun kita pending, tapi kegiatan untuk sosial kemasyarakatan ternyata itu kita munculkan. Bentuk empati kita kepada saudara-saudara kita, bagaimana mereka yang kondisi seperti ini pekerjaannya ada yang dirumahkan. Saya sampai nggak tega. Kalau saya melihat seperti itu bagaimana semua itu berdampak, dan ini juga kita sampaikan kepada Bapak Bupati pada waktu itu, dan alhamdulillah kita bisa bekerja sama untuk mensikapi kondisi yang ada di Jepara. Dan itu kami beliau menyentuh kepada warga kami, warga anggota kami yang ada di muslimat, bahkan sampai ke ranting. Di bulan puasa kita juga melaksanakan baksos. Yang apa yang bisa kita laksanakan? Kita memberikan edukasi, memberikan penguatan kepada warga kami yang ada, khususnya yang ada di muslimat, bahwa kondisi seperti ini memang kita tidak boleh terlalu kaget, terlalu kenceng mikirnya. Tetap kita fokus bahwa kondisi pandemi seperti ini bukan remeh, bukan hal yang sepele, tapi ini masalah besar. Tidak hanya Jepara, semua elemen semuanya bisa sedunia ini sedunia merasakan itu. Tapi warga mendunia. kami dari muslim kita dengarkan, kita coba mensikapi apa yang mereka yang dia rasakan. Semuanya merasakan berdampak itu. Dan untuk itulah penguatan melalui media komunikasi, kadang virtual kita juga lakukan. Kita menyapa, kita memberikan penguatan. Akhirnya pada saat titik klimaksnya kami dicurhati, kami tidak kuat. Larinya kemana? Memang ke Bapak Bupati, ke jubirnya Bapak Dr. Fahrudin, ke Pak Dwi Pos selaku yang ada di Wadir Rumah Sakit. Kami konsultasi. Akhirnya persoalan itu bisa cair manakala kita punya komunikasi. Baiknya bagaimana langkah-langkah itu. Nah, kita sikapi bahwa kita tidak menjauhi orangnya, bukan. Orang yang sudah berdampak, orang yang sudah kena COVID itu justru harus disentuh hatinya. Kita dekati karena ini ujian luar biasa. Lah kalau kita sudah mengetahui posisi seperti itu, kita kucilkan, alangkah kasihannya beliau butuh support kita bersama, butuh dukungan kita bersama. Untuk itulah kita komunikasi meskipun tidak berhadapan langsung, tapi media IT mau tidak mau, ibu-ibu yang kondisinya sepuh-sepuh, di muslimat itu kan sepuh-sepuh ya, antara 40 ke atas, itu akhirnya sekarang udah pinter-pinter menggunakan IT. Dan ini diwajibkan. Kami mengatakan diwajibkan karena apa?
media saat ini yang paling cepat untuk bisa berkomunikasi itu lewat HP. Betul sekali. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, kita bersentuhan dengan HP. Kalau tidak bisa, ayo kita gerakkan, dibantu dengan anak-anak yang ada di rumah, sehingga kita akan dekat dengan anak-anak. Kondisi Jepara seperti ini, anak-anak kalau dibiarkan, nah akhirnya sekolahnya sudah tidak masuk sekolah, semua kan melalui virtual semua. Okay. Akhirnya orang tua harus mempunyai peran penting untuk mengawal, untuk mendampingi anak-anak kita, sehingga apa yang dilakukan anak kita tahu. Kadang anak saya itu protes, Bu, saya sudah gede nggak usah didampingi. Nah, kadang saya nyelotek, ya hadir Ustadz, hadir Yai. Nah, saya matur gitu, Bu, malu. Nah, kalimat seperti itu. Tapi saya mencoba kepengen tahu apa yang dilakukan anak ini pendampingan. Bukannya kita pengen letterlock anak harus begini-gini, tidak. Kita kepengen mengetahui kondisi anak kalau di kamar bagaimana, kondisi anak memang belajar apa tidak. Jadi itu kesempatan kami sebagai orang tua untuk mengawal anak-anak kita agar bisa terarah. Dan ini kesempatan kita bersama. Sisi positifnya ada, sisi negatifnya juga ada. Dan inilah kita harus pintar-pintar mensikapi, kita sebagai orang tua, kita sebagai bagian dari masyarakat bisa mendekatkan diri kepada mereka-mereka. Dan untuk itulah kita itu muslimat, ayo kita mencoba mendekatkan semua itu, bahwa kita ambil hikmahnya, bahwa kegiatan atau dalam kondisi pandemi seperti ini kita bisa berbuat, bersikap, dan bisa ikut memutus rantai penyebaran COVID-19. Antara lain pada waktu itu di bulan Maret. Kemarin ya. Ya kalau catatan saya itu saya ingat betul itu tanggal 12. Semua 12 kegiatan Maret langsung dibanding langsung. Padahal kita sudah mempunyai segudang rencana ya. Rencana itu karena tadi sudah konferensi tadi juga dipending lagi. Rencana kami konferensi cabang itu di bulan September, karena itu sudah diputuskan oleh PW. Kami ngikuti takdim pada PW bahwa kita sudah punya agenda dijadwalkan di bulan September tanggal 6 kalau tidak salah pada waktu itu. Nah, akhirnya kita mengikuti kondisi, kita ngikuti suasana itu situasi. Akhirnya konferensi kita pending, covercap yang kita adakan di bulan Juli di Karimun Jawa juga kita pending. Akhirnya apa kita buat? Kita matur sama PP, sama PW, kita minta waktu. Akhirnya dikasih waktu, nanti dikasih perpanjangan. Dan untuk itulah kita akan menata semua itu. Dalam kondisi pandemi seperti ini kita tetap harus berbuat dan menentukan langkah. Dan ini ada beberapa ranting dan anak cabang yang sudah melaksanakan konferensi, tinggal nanti SK-nya yang kita berikan. Dan kita masih diberi kesempatan wewenang untuk memberikan SK sampai situasi kondisi ini sudah lebih baik. Dan itu kita laksanakan untuk penguatan itu. Jadi bulan Maret kegiatan di lapangan hanya sosial, memberikan perhatian, memberikan edukasi dan memberikan sembako yang bisa kita lakukan. Dan itu alhamdulillah semua saling bekerja sama, baik perangkat yang ada di pendidikan yang memperhatikan guru-guru TPK-nya. Kalau mendengarkan keluhan guru, ibu-ibu guru sudah tidak ngajar, kondisi di rumah seperti ini bagaimana. Nah, kalau kita tidak mensikapi juga kasihan beliau-beliaunya. Nah, kita pun akhirnya mempunyai sikap, kita bantu ya semampunya kami, kita serahkan kepada Yayasan Pendidikan Muslimat. Alhamdulillah sudah terlaksana. Dan untuk itu dari IHM pun sudah bisa melaksanakan. Himpunan Daiyah pun yang tadi Mas Mikdad itu menanyakan himpunan Daiyah. Himpunan Daiyah itu mempunyai ruang tersendiri, perangkat. Perangkatnya muslimat ada himpunan Daiyah. Kita di berbagai anak cabang dan ranting itu juga mempunyai mubalighah ya. Ada mubalighahnya di sana. Ada tim mubalighahnya ada tim. Kita di sana melakukan setiap ada per bulan kita mengadakan kegiatan, kita serahkan pada masing-masing yayasannya, perangkat kita untuk bisa berkomunikasi aktif dan melaksanakan kegiatan ke masyarakat untuk mendampingi dakwahnya ke desa-desa atau ke ranting-ranting. Dan itu sudah bisa dilaksanakan semua perangkat-perangkat yang ada di muslimat. Gitu Mas Mika. Oke. Ini nanti kita di akhir nanti kita adakan doa bersama. Oke, sebelum ke doa kita break terlebih dahulu. Oke, masih ada Bu. Oke, satu lagi. Nanti Isami masih ada sekali lagi ya. Siap. Oke. Ini
karena kondisi seperti ini, kita itu berdampak kepada pendidikan. Semua berdampak ya, semuanya. Tapi karena kita muslimat itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa pada anak-anak kita, anak-anak kita itu perlu pemantauan, tetap perlu pemantauan, pendampingan untuk pendidikan sebagai orang tua. Harus ada kesadaran juga. Di masyarakat itu kalimatnya seperti ini. Kondisi sekolah libur. Lah kenapa kita daftar sekolah sama-sama sekolah di rumah. Tapi kita ibu-ibu guru dengan telaten, ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat, itu datang ke masyarakat sekitarnya agar anak-anak tetap itu dalam asuhan ibu-ibu, tapi tetap terkontrol di bawah pendidikan. Jadi kalau itu sudah teratasi, mereka yang masih PAUD, TK, RA-nya itu harus bisa tetap disekolahkan meskipun tidak di sekolah. Dan itu kita juga ada panduannya dari pusat. Kami juga komunikasi dengan pusat. Tadi Bu Lulu yang ada di, sebenarnya beliau orang Jepara asli, tapi sekarang domisili di Jakarta, dan beliau selalu pengurus mengawal pusat kami. Karena Bu Lulu itu luar biasa, mempunyai peranan penting untuk mengawal program-program pendidikan yang ada di Jepara. Dan untuk itulah dari pendidikan muslimat itu meskipun sekolahnya tidak masuk, anak-anak tidak masuk, tapi ibu-ibu guru tetap masuk. Dan nanti ada laporan. Dan tetap digaji ya Mas. ada laporan. Anak harus aktif. Harus aktif. Anak-anak mengikuti program, mengikuti komunikasi antara guru dan wali dengan wali kelas yang ada di sekolahnya. Dan ini pembelajaran baik melalui foto, video, tetap jalan ya, tetap kita laksanakan. Setiap seminggu sekali dari Jumat atau Sabtu, itu hasil dari kreasi anak-anak itu bisa disampaikan kepada ibu-ibu guru. Dan itu memang langkah-langkah yang tepat supaya anak-anak itu tidak banyak dolan. Biasanya kan anak-anak suka bermain. Dan ini boleh, memang itu dunia anak-anak memang bermain sambil belajar. Nah ini ada kreasinya, jadi anak-anak juga nanti mempunyai kreativitas itu nanti disampaikan oleh guru-guru disampaikan oleh orang tuanya, wali muridnya, disampaikan kepada guru-guru. Dan ini sangat-sangat membanggakan, sehingga komunikasi untuk pendidikan antara guru dengan wali murid dan murid itu masih nyambung. Oke, ini ke IHM. Oke, saya tambah sedikit. Di masa pandemi seperti ini. Nah, pripun monggo. Terima kasih Mas Midat. Jadi gini, sesuai dengan tadi muslimat juga sudah berperan ya dalam pandemi ini. Kami IHM juga, apalagi IHM ini dalam rangka mempertahankan kemakbulan haji itu dengan berbagai amalan soleh, menyempurnakan amal wajib dan memperbanyak amal soleh. Di antaranya juga kami, jadi setiap tahun dalam bulan Muharram kami kan mengadakan santunan yatim. Santunan yatama. Yatama setiap tahun itu 4 ancap yang kami bantu ya. Nah, berkaitan dengan pandemi ini, nanti dalam bulan Muharram itu kami juga memberikan bantuan ke yatama, juga memberikan bantuan masker. Untuk untuk 14 ancap sebanyak 700 lembar masker yang kami berikan. Jadi itu adalah kas yang ada di IHM, kami ambil, tidak terkuras ya, masih tersisa. Kami ambil untuk membelikan masker sebanyak 700 masker yang terbagi kepada 14 ancap. Setiap ancap itu kami bagi 50 lembar masker. Nanti dari ancap itu juga diberikan untuk ranting. Berapa ranting punya rantingnya, yaitu nanti diberikan dari ancap ke ranting-ranting. Jadi dalam rangka pemberian santunan yatim, kami juga memberikan bantuan masker pada setiap anak cabang. Dalam kaitannya dengan pandemi ini. Jadi juga berperan IHM dalam rangka mendampingi kegiatan muslimat. Seperti itu ya. Oke. Dan tak terasa waktunya ini ganda lagi Bu. Karena kita nanti kan ada doa bersama jadi. Sebentar itu masih ada tambahan lagi dari Bu Ani. YKM. Karena YKM itu mempunyai sejarah berkaitan dengan klinik yang ada di Masito. Kita mempunyai tanggung jawab bersama bahwa klinik Masito itu mempunyai peranan penting untuk
kesejahteraan ibu-ibu agar tetap sehat, ibu-ibu muslimat, muda dan tua. Ini kita bekerja sama dengan DP3AP 2KB tiap hari. Ini dalam bulan Maret, dalam bulan selama pandemi kemarin kita sudah melaksanakan KB bersama dikawal oleh DP3AP 2KB dan sampai sekarang pun kemarin di tanggal berapa itu 17 itu kami sudah masih aktif untuk apa? Agar bahwa ibu-ibu muda itu bisa menjaga posisi sekarang ini pandemi. Nah, untuk apa? Jangan sampai saya bukannya mau apa itu mencegah, tidak mencegah, tapi menunda dulu. Menunda dulu, jangan sampai kebrojol ya, kebobolan tadi Bu. Oke. Dan ini kita sudah sepakat bahwa kegiatan untuk menjaga kesejahteraan ibu-ibu, keluarga muda, kita tata bersama, dan itulah bentuk konsekuensi kami sebagai ibu yang ada di Yayasan Kesehatan Muslimat. Kita selalu berkolaborasi dengan DP3AP 2KB untuk peranannya menjaga keluarga bahagia sejahtera. Dan itu pernah di tahun 2018 kalau tidak salah. Kita mendapat hargaan di Bapak Bupati, Bapak Gubernur, dan juga Bapak Bupati pada waktu itu. Jepara alhamdulillah dapat nomor 1. Wah, nah, luar biasa, berikan aplaus dulu. Dan kita sepakati, ayo muslimat masih bisa berperan di tengah pandemi seperti ini. Kita jaga semua untuk apa? Semuanya untuk kesejahteraan warga muslimat. Kalau bisa warga Jepara. Nah, secara umum. Dan ini pun kita sudah dari pengurus yayasan itu sudah luar biasa. Kita mengadakan pelayanan untuk pasien pelayanan dan juga BPJS. Dan kami pun berharap warga NU khususnya Jepara atau lingkungan sekitar Jepara, Tahunan, Bate, Kedung, itu kita berharap bisa bergabung dengan BPJS kami yang ada di klinik Masito. Harapan besar itu mohon support semua elemen NU sama-sama membesarkan rumah kita. Kita punya klinik, kenapa tidak? Nah, kita punya akses kesehatan. Ayo sama-sama kita hidupkan bersama. Untuk itulah kita berharap semua elemen NU bisa bersatu membangun kesejahteraan bersama. Dimanapun, bisa di kesehatan, bisa di pendidikan, ataupun di akses-akses yang lain. Dan juga muslimat punya apa? Punya panti asuhan. Dan kita berharap panti asuhan itu bisa menaungi anak-anak yang memang membutuhkan pendampingan. Kalau bisa ngatur anak-anak itu lebih baik pada lingkungan keluarganya. Nah, dalam kondisi apapun, lingkungan keluarga itu akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Tapi kalau sudah kepepet dalam artian tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang merawat, ayo kita titipkan kepada panti asuhan atau LKSA Darul Hadonah yang kami pusatkan ada di Kalinyamatan. Dan itu besar harapan, semoga kiprah muslimat yang ada di Jepara bisa bermanfaat untuk umat dan lingkungan sekitar yang ada di Jepara. Oke, masih ada waktu 3 menit ini Bu. Ini mungkin bisa disampaikan harapan untuk tadi IHM juga nanti muslimat untuk pesan kepada masyarakat. Monggo. Jangan IHM sedikit. Jadi kami berharap ibu-ibu IHM seluruhnya di Kabupaten Jepara, walaupun dalam rangka pandemi ini kita tetap mengadakan silaturahmi walaupun lewat WA gitu. Virtual. Kemudian tetap kita bisa sama-sama bersama-sama mengikuti apa itu riadohnya tetap berjalan dan mengikuti protokol COVID ya 19 karena tadi masih kurang lengkap. Pada waktu kita nanti memberikan bantuan masker juga setiap ketua rombongan harus bisa memaparkan tentang bagaimana cara mencegah atau memutus tali rantai COVID-19 yang sudah diakan oleh muslimat kemarin. Itu banyak di bawah sana untuk dipaparan pada setiap pertemuan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi semua warga IHM se-Kabupaten Jepara. Supaya sehat walafiat. Amin. Kemudian juga bisa beribadah dengan tekun, mempertahankan kemakbulan hajinya. Allahumma amin. Amin. Oke. Dari Bu Aini
ada tambahan berkaitan dengan harapan untuk dan pesan kepada masyarakat khususnya kepada muslimat yang ada di Jepara, monggo. Oke, ini kesempatan bagus kami untuk menyampaikan kepada warga anggota kami yang anggota muslimat kami yang ada di Jepara, baik di Jepara maupun di anak cabang ataupun di ranting se-Kabupaten Jepara, bahwa tetap kita mengikuti protap kesehatan. Kegiatan semua kita pending, tapi untuk aktivitas tetap kita menjalankan, tapi tidak melaksanakan kumpul-kumpul rame-rame. Nah, tetap kita mengikuti protokol kesehatan, kita mengikuti aturan yang ada di pemerintah. Kita selalu bersinergi program pemerintah, dan untuk itulah kita bagian dari masyarakat Jepara. Kepedulian lingkungan sekitar kita harus jaga bersama-sama supaya apa? Jepara berjalan kondusif, pandemi segera hilang, dan kita sudah nanti bisa berharap bisa kondusif, perekonomian, pekerjaan akan kembali. Nah, kalau kita tidak mensupport, tidak ikut berkiprah, lah bagaimana Jepara akan bisa turun yang hampir tiap hari itu selalu naik. Bertambah. Dan alhamdulillah kelihatan loh ini. Tapi kelihatan ini sudah ada angin segar ya. Banyak yang sembuh ini. Sudah banyak yang sembuh, dan ini kerja keras dari dinas kesehatan yang luar biasa. Ini bukan bisa dibilang apa kemarin itu. Ini nyata, bukan main-main. Dan ayo kita dari warga muslimat semua kita support bersama. Kita jangan mengadakan pertemuan-pertemuan dulu. Kita pending semua. Kita boleh keluar rumah itu keperluan primer. Misalnya cari nafkah, beli kebutuhan pokok, ataupun beli obat-obatan. Kalau tidak penting, memang kita tidak usah keluar. Nah, itu apa? Untuk menjaga. Nah, kalau keluar pun kita juga harus mengikuti aturan, yaitu pakai masker. Meskipun hanya dekat, kita keluar berbelanja, kita belanja di depan rumah yang pakai sepeda motor itu, dan itu memberdayakan ibu-ibu yang ada di desa-desa. Kalau memang terpaksa kita bertemu dengan orang, jarak, kita harus ikuti jarak. 3M pokoknya Ibu ya. 3M apa itu, Bu? Iya. Jaga jarak. Jaga jarak, nggih. Mencuci tangan pakai pakai sabun, pakai masker. Nah, itu pun sudah didengungkan bolak-balik oleh jubir kita, Pak Rudin ya. Kita diingatkan itu selalu, karena pertemuan kemarin pas kita sosialisasi juga seperti itu. Ayo, nah sama-sama kita bersama menguatkan sehingga Jepara nanti bisa kondusif. Amin. Begitu pula berkaitan dengan penguatan untuk tubuh kita. Bagaimana kita mengisi tubuh kita dengan gizi yang baik agar imun kita lebih baik, kita jaga bersama. Jangan sampai kondisi yang memang sudah seperti ini kita kencang, loh kok gini, kita kaget. Nah, itu justru akan menurunkan imun kita. Ayo kita buat happy, bukannya kita tidak boleh stres ya Mas. Nah, kita jangan sampai stres, selalu bahagia. Meskipun kadang happy lah. Persoalan itu ada, manusia pasti itu ada persoalan. Namun kita sikapi bersama bahwa kegiatan itu kita tetap landasan kepada Allah, kita minta pada Allah, dan kita ikhtiar lahir batin. Semoga semua ini bisa teratasi. Dan kami pun berharap berita-berita yang ada di berita, jangan sampai berita yang hoax itu kita minimalkan. Jangan sampai kita terlibat, dan itu memberikan kepercayaan pada yang memberikan berita, bahwa berita itu kalau bisa berilah berita yang memang berita yang pasti kebenarannya. Jangan berita yang hoax. Nanti menjadi kenceng kita. Kita sudah kondisi seperti ini, jangan dibuat kenceng-kenceng. Nah, itu membahayakan. Tetap kita waspada bahwa kasus Jepara ini sangat luar biasa, sehingga yang Juli itu seharusnya sudah new normal, ternyata mundur sampai di nambah itu. Oke, luar biasa untuk Muslimat. Oke, seperti tadi yang sudah diagendakan, kita tidak hanya sekedar berusahanya dengan langkah-langkah yang tadi sudah. Nah, ini kita juga perlu yang namanya riyadhah, berdoa bersama. Untuk selanjutnya kita nanti akan berdoa bersama. Ini kita masih ada waktu sekitar 7 menit, Bu. Monggo, nggih. Sama Lihom Satun sama nggih, monggo untuk doa di pon pimpin sinten. Monggo, Bu. Ini nggih, langsung saja. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Memang doa khusus pada waktu ada corona ini ya. Nggih, nggih. Monggo sareng. Lihomsatun utfi biha harul wabail khatimah al-Mustafa wal Murtada wablahuma Fatimah. Lihomsatun utfi biha harul wabail khatimah al-Mustafa wal Murtada wablahuma Fatimah. Lihomsatun utfi biha harul wabail khatimah al-Mustafa wal Murtada wablahuma Fatimah. Disertai dengan syamatibil qurubi. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tadi kita sudah berdoa. Adem ini Bu. Alhamdulillah semoga corona cepat berlalu. Amin. Dan kita bisa benar-benar kembali normal. Kegiatannya, kegiatan muslimat juga bisa kembali. 5 bulan lagi Mas, 5 bulan luar biasa ya Allah. Sebentar lagi nanti lahiran ini. Mitoni dulu Mas, Mitoni. Oke. Terima kasih Bu Hajah Nur Aini. Terima kasih Bu Hajah Zubaidah Muhtar sudah hadir di Pesona Erlisa, tamu di Pesona Erlisa. Dan karena kita memang terbatas waktu, insya Allah lain waktu kita bisa lanjutkan lagi. Tidak terasa ya Mas? Tidak terasa, hampir 1 jam. Oke, dan terima kasih. Karena ini kita juga niatnya tuh siar. Niatnya siar, silaturahim, bisa menyapa warga muslimat dan lingkungan sekitarnya. Kalau kami kepengen silaturahim itu waktu ya. Iya, waktu. Nah ini kesempatan kami untuk bisa berkomunikasi dengan radio, melalui radio, dan itu bisa menyambungkan kepada warga kami. Jadi ini kita berharap nanti semua perangkat-perangkat itu bisa berkomunikasi lagi. Terima kasih untuk Bu Aini dan Bu Zubaidah dan sahabat Erlisa. Saatnya Mikdad Sa'roni undur diri, pamit dari sahabat Erlisa semuanya. Dan insya Allah setiap hari Sabtu kita nanti akan bersolawatan di Radio Erlisa ya sahabat Erlisa. Dan insya Allah
Di Sabtu yang akan datang kita ada tamu yang lain. Oke, dan tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elisa FM.